Merdeka, selamat datang di Indodax Room. Kali ini di spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kali ini bersama saya, Yose Satria. Dan spesial pula di Hari Kemerdekaan kali ini, kita akan membahas gimana sih mewujudkan generasi emas, atau kita bisa bilang Gen Z ya bagi Indonesia misalnya, untuk mandiri, merdeka, dan juga untuk mencapai kebebasan finansial. Di studio sudah hadir Pak Oscar Darmawan selaku CEO Indodax dan juga Pak William Sutanto selaku CTO Indodax. Halo Pak Will dan Pak Os. Halo Yose. Apa kabarnya? Ya, halo Yose. Kabar saya. Ini kalau saya bertemu sama Pak Will sama Pak Os nih suasananya kita bilang dynamic duonya Indodax. Auranya dan juga energinya selalu positif di sini. Ini plus semua di sini. Oke. Terima kasih loh Pak Will dan juga Pak Os sudah bisa bergabung dengan kita. Sebelum kita membahas mengenai kebebasan finansial bagi Gen Z ya, kita mau flashback sedikit nih Pak Os dan Pak Will. Kalau kita flashback waktu kemerdekaan di waktu kita kecil, Pak Will dan juga Pak Os mungkin waktu remaja atau waktu kecil, misalnya remaja di kota Semarang waktu itu, waktu misalnya di SMA Loyola misalnya di Semarang, hal yang paling diingat ketika merayakan kemerdekaan apa nih Pak? Mungkin lomba 17-an, upacara, atau setelah upacara makan leker paimo di depan SMA Loyola atau gimana nih? Dari Pak Oscar dulu deh, gimana Pak Os? Wah, kalau saya bahas tentang lomba 17 Agustusan, saya malah jadi agak sedih. Kenapa nih Pak Os? Karena dulu jadi waktu saya kecil, saya tuh nggak pernah ngalamin namanya lomba 17 Agustusan. Ya, sampai suatu titik di mana saya kadang-kadang tanya sama mama saya kan, sama ibu saya, ibu almarhum lah. Terus kemudian ibunda saya bilang, ya sudah, tahun itu akan diadakan lomba 17 Agustusan di komplek gitu. Nah, kemudian beliau dengan segala keterbatasannya ngadain lomba komplek gitu. Ngadain lomba komplek di mana yang ikuti anak-anak tetangga-tetangga sebelah lah. Ya, buat saya itu lomba yang buat saya sangat berkesan sih. Sepele, cuma lomba lari, mungkin cuma 20 meter gitu. Dikit banget, tapi juga lomba kelereng, lain sebagainya. Tapi menurut saya itu suatu yang berkesan dan membuat saya selalu teringat pada almarhum. Itu berarti waktu di kota Semarang Pak, atau di mana Semarang. Pak? Di Semarang ya. Oke, berarti kalau Pak Will lebih berkesan dan juga ingat dengan almarhum Mama berarti ya, Pak Os ya. Kalau Pak Will gimana nih Pak? Kesan waktu dulu 17-an, waktu remaja, waktu kecil misalnya, yang paling diingat ketika lomba 17-an nih apa nih kalau dari Pak Will? Kalau yang paling diingat dulu apa sih, lomba makan kerupuk kan matanya harus tutupin kan. Oh iya. Tapi benernya bisa ngintip lewat bawah gitu. Jadi curang. Curangnya gimana tapi Pak, menang. Pak? Ya, dia somehow masangnya nggak ketat gitu kan. Jadi kelihatan dari Berarti bawah. ngintip-ngintip gitu Pak ya? Iya. Tapi dulu karena hidup di kampung setiap tahun ikut sih 17 Agustus. Mungkin ceritanya agak beda. Dulu waktu makan kerupuk berarti tangannya diikat nggak Pak? Atau tangan nggak diikat Pak? Tangan ikat, mata tutup. Nah, terus cari-cari kerupuk. Itu waktu itu tapi menang Pak dari Pak Will? Menang karena bisa lihat kerupuknya. Itu kalau anak kos sekarang, biasanya ikut lomba kerupuk sekalian bawa nasi Pak. Oh iya. Untuk makan gitu. Siap. Terus sama ini mungkin. Apa tuh, Pak karnaval. Will? Oh, karnaval kan hias sepeda. Gitu. Itu waktu itu di kota Semarang juga atau di mana Pak Di Will? kampung tuh, di Limpung namanya. Oh di Limpung. Itu berarti masuknya di provinsi Kabupaten Batang. Kabupaten, masih provinsi Jawa Tengah ya Pak? Masih ya? Jawa Tengah. Kalau Pak Will ini SMA-nya baru ke kota Semarang SMA-nya ya? di Semarang. Dan bertemu dengan Pak Oscar. Itulah awal mula bertemu dynamic duo Indodax ya? Enggak, ketemunya justru Tapi di mana Pak? setelah pulang dari Singapura ya. Iya. Kita di sekolahnya di SMA kita nggak ketemu. Zaman kuliah. Teman kuliah. Tapi satu angkatan ya kalau nggak salah Pak Will sama Pak Oscar ya? Beda angkatan setahun. Beda angkatan setahun. Beda angkatan setahun. Oh, berarti Pak Will itu yang kakak kelas Pak Os atau Pak Will? Iya, dia. Oh, Kelihatan Pak nih, Oscar. saya kan rambutnya udah mulai putih-putih. Enggak, Pak. Tapi tetap masih jiwa semangat muda pastinya ya, Pak. Amin. Kita masih 28 tahun. 28 tahun. Siap, Pak Will. Saya mau tanya ke Pak Will dulu, baru ke Pak Os. Indodax itu kan adalah satu-satunya crypto exchange pertama di Indonesia yang dimiliki dan juga foundernya adalah orang asli Indonesia, karya anak bangsa. Perspektif dari Pak Will sendiri gimana nih, Pak Will? Kita apa ya? Benar kita bangga ya. Maksudnya kita di Indonesia jadi exchange yang pertama di Indonesia itu kita murni merah putih banget lah dari awal gitu. Ya terus waktu awal-awal kita kembangin Bitcoin di Indonesia gitu, kita sangat idealis sebenarnya waktu awal-awal. Kita ada banyak project gitu dan semangat kita
Ya mungkin karena masih awal banget ya. Kita itu pengen bikin sesuatu project kripto yang bermakna di Indonesia. Jadi 2014, 2015 volumenya tidak sebesar sekarang, kemudian player di exchange Indonesia nggak sebanyak sekarang gitu. Tapi justru di masa-masa itu adalah masa-masa di mana kita banyak kasih project-project yang fokusnya ke gimana kita majukan Indonesia melalui kripto. Oke, memajukan Indonesia melalui kripto. Oh, ini inovasi ya nih Pak Will ya. Nah, kalau dari perspektif Pak Oscar sendiri ini sebagai Indodax, sebagai pioner karya anak bangsa di bidang kripto yang pertama di tanah air. Dari Pak Oscar, perspektifnya gimana nih Pak? Nah, ini salah satu yang menurut kita agak berbeda antara Indodax dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Kenapa kalau kita bicara mengenai crypto exchange yang sekarang ya, yang ada di market, itu kan ada beberapa yang merupakan anak perusahaan dari exchange yang ada di luar negeri, ya kan. Ada juga yang exchange yang timbulnya dari kalangan startup yang diinvestasi oleh venture capital dari luar negeri, ya kan. Kemudian juga ada yang merupakan crypto exchange yang merupakan anak perusahaan daripada perusahaan lebih besar yang bergerak di industri lain. Nah, tapi kalau kita bicara Indodax, itu ada sebuah karya yang benar-benar awal mula dari anak-anak muda yang saya sudah mulai tua ini. Masih muda lah ya Pak, masih muda ini. Ya, tapi setiap kali saya bilang anak muda dibilang dah om gitu. Padahal masih 28 tahun. Oke, masih 28 kalau Pak Will selalu bilang masih 28. Kalau saya merasa saya sudah 48. Bercanda. Jadi kalau kita bicara mengenai spirit daripada Indodax, kita selalu berusaha untuk menitik beratkan kita dengan Indonesia. Jadi kita bagaimana menyumbang karya kita kepada Indonesia, dan itu dari sejak awal kita berdiri kita selalu sangat merah putih. Ya, kita merah putih di mana foundernya adalah orang-orang Indonesia. Terus kemudian kita kalau waktu kita emang saat ini kan ada beberapa investor ya, ada beberapa investor, ada beberapa shareholder, tapi semuanya harus sepakat bahwa Indodax untuk Indonesia. Itu salah satu syarat waktu investor mau masuk ke kita, bahwa kita akan bergerak di Indonesia dan kita akan melihat untuk kebaikan ekosistem di Indonesia ini. Ya, itu mungkin salah satu yang membedakan kita ya. Indodax untuk Indonesia tadi yang disampaikan. Betul. Makanya kita kalau lihat program CSR ya, program CSR Indodax kan kita salah satu exchange yang melakukan CSR kan. Banyak orang yang kadang-kadang heran sama kita, kok Indodax bisnisnya apa sih kok setiap bulan kita ada CSR ke rumah sakit, kita ada bangun sekolah, ada bangun masjid bahkan lain sebagainya. Nah, karena kita ngerasa bisnis ini harus memberikan manfaat buat Indonesia. Ya. Salah satunya program Bit Island itu. Bit Island. Indodax hadir untuk Indonesia. Tadi Pak Oscar juga mention atau menyebutkan Bit Island. Nah, ini kan kalau nggak saya salah dengar juga ini project pertama banget sebelum Indodax ya. Ini gimana nih Pak Oscar soal Bit Island ini sendiri, Pak Oscar? Kalau untuk project Bit Island ini rasanya lebih tepat kalau yang nerangin. Oh, Pak Will, boleh. Ya. Gimana Pak Will? Tapi saya koreksi sedikit, ini bukan sebelum Indodax, tapi ini masa awal-awal Indodax. Oh, masa awal-awal Indodax. Betul. Ya. Berarti masih sandbox, ini sudah ada Bit Island ya? Gimana? Kalau dari Pak Will gimana? Sebelum Bit Island saya nyambung tadi. Apa tuh Pak? Kenapa kita itu Indonesia banget? Nama kita aja ada Indonya. Oke, mantap tuh Pak. Indodax gitu kan. Karena emang di mindset kita selalu Indonesia gitu. Selalu Indonesia. Selalu Indonesia. Indodax untuk Indonesia tentunya Pak. Gimana? Kalau soal Bit Island gimana Pak Will? Bit Islands itu jadi awal-awal Indodax itu kan kita dulu start di Bali. Saya sama Pak Os sama-sama asli Semarang, kita merantau ke Bali untuk membuka crypto exchange di sana. Nah, terus kita lihat gitu, ternyata banyak orang luar negeri ke Bali itu beberapa punya Bitcoin. Tapi mereka mau membayar pakai Bitcoin, ternyata nggak ada yang support gitu. Nah, ini awal-awal kita punya idealisme lah. Wah, Bitcoin ini adalah sesuatu alat pembayaran baru yang mulai populer di dunia gitu. Terus kita melihat bahwa artinya alat pembayaran ini kalau bisa diterima oleh pariwisata di Bali bisa meningkatkan devisa, ya, bisa meningkatkan hotel-hotel, para pemilik resto, UKM untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, kita pikir itu bahwa ide ini bisa dikawinkan gitu, bahwa ya udah ini orang-orang bule, orang asing bisa membelanjakan Bitcoin mereka di Indonesia. Nah, project itu kita kasih nama Bit Islands. Sebetulnya Bit Islands itu dari kata Bitcoin Islands gitu. Kita ingin membuat Bali
sebagai pulau Bitcoin. Awalnya itu, tapi dengan berjalannya waktu gimana Pak Oscar? Gimana Pak Oscar? Itu tahun berapa Pak Will? Tahun berapa berarti? Itu tahun 2015 lah, kisah awal-awal Indodax. Ya, ini proyek ini menarik sih. Jadi kalau kita lihat proyek ini waktu pertama kali kita gaungkan ya, menurut kita itu lebih dari ekspektasi kita. Waktu itu kita pernah pertama kali bikin event pertama kan Bitcoin Film ya. Bitcoin Film di Ubud. Kita nyiapin tempatnya untuk sekitar 200 orang. Kita pikir cukup ya 200 orang. Tapi ternyata begitu kita buka, itu sampai ada turis-turis datang dari beberapa negara Asia, datang pakai bis gitu. Akhirnya tempatnya penuh banget. Membludak ya Pak ya? Membludak banget. Ya, kita benar-benar surprise dan hotel-hotel pada mau terima Bitcoin. Kita sampai bikin sistemnya di mana waktu orang bayar pakai Bitcoin, ya, kemudian otomatis terkonvert menjadi rupiah. Jadi hotel-hotel itu dan restoran itu tetap terimanya semua rupiah loh. Karena kita menyadari adanya undang-undang rupiah itu. Bukan berarti mereka terima Bitcoin nanti nyimpennya Bitcoin, tapi kita membantu mereka mengkonvert. Jadi negara dapat manfaatnya juga kan, di mana devisa masuk dan semuanya kita rasa baik-baik aja. Nah, tapi sayangnya kenapa tuh Pak? Karena banyak kesalahpahaman tentang Bitcoin, ya biarpun kita sudah mengkonvert nominasi currency-nya dalam rupiah, Bitcoin cuma jadi protokolnya aja, tapi akhirnya hotel-hotel dan restoran yang terima Bitcoin itu didatengin polisi satu persatu. Kenapa Pak? Karena dianggap itu tidak menerima rupiah. Tidak menerima rupiah. Karena kan memang peraturan dari Bank Indonesia juga untuk transaksi di wilayah NKRI selalu gunakan rupiah. Tapi kalau dari perspektif Pak Oscar sama Pak Will, apakah yakin someday suatu saat nanti Indonesia akan melegalkan aset kripto Bitcoin misalnya untuk transaksi di dalam negeri? Mungkin dari Pak Oscar mungkin. Kalau kita benernya bicara tentang konsep Bit Island kemarin ya, konsep Bit Island kemarin itu currency semua rupiah kok. Sampai hari ini saya yakin konsep itu currency-nya adalah rupiah. Settlement-nya juga rupiah. Bitcoin cuma menjadi protokol yang digunakan untuk membayar, tapi semuanya kembali ke rupiah. Ya, jadi ini cuma masalah kesalahpahaman yang saya kira sama seperti kesalahpahaman akan Bitcoin di Indonesia dulu. Lama-lama ini juga akan beres. Lama-lama kita juga bisa menerapkan hal itu. Tapi mungkin memang perlu waktu. Kira-kira tahun berapa nih Pak kalau memang untuk dilegalkan dan untuk disahkan? Harusnya tanya sama Bank Indonesia. Kalau dari perspektif Pak Oscar sendiri, tetap nggak bisa dipancing nih Pak Oscar. Nanti saya salah lagi. Kan Bank Indonesia sudah punya roadmap untuk CBDC, di mana mereka mau menerapkan blockchain kripto, namun dengan caranya Central Bank Indonesia gitu. Jadi sebetulnya konsepnya mirip-mirip dengan Bitcoin, dengan token-token yang digunakan untuk payment, tapi ini mata uang yang dikontrol secara nasional oleh Bank Indonesia. Dulu itu sistemnya ketika BitIsland itu pakai semacam scan kris gitu kah atau gimana sih Pak kalau dulu Pak? Iya, scan kris. Oh mirip Pak ya? Itu scan kris, tapi protokolnya pakai blockchain-nya Bitcoin. Oh scan kayak QR gitu juga atau gimana Pak? Jadi turis asing ini bisa datang dari dari berbagai negara, China, dari Jepang, dari Amerika, datang bawa Bitcoin-nya, mereka sampai di Bali, mereka langsung bayar pakai Bitcoin. Pakai Bitcoin, tapi otomatis convert jadi rupiah. Oke. Kita udah pakai QRIS jauh-jauh hari sebelum QRIS itu populer. Berarti itu memang sudah ada sejak tahun 2015 yang digunakan waktu itu di BitIsland ya Pak? Pakai QRIS juga. Oh, berarti itu sudah inovasi, udah visioner ya Pak Will dan Pak Oscar itu udah benar-benar visioner dari dulu dan kayak ini masih digerak terus nih Pak sama Bank Indonesia ya dibuat CBDC tadi Pak. Ya sekarang ada CBDC, which is yaitu teknologi dari kripto sebetulnya, yaitu blockchain kan. Tadi kita udah sedikit flashback nih Pak. Kita mau langsung sedikit mengulik sebenarnya kalau kita melihat dan juga kita tahu ya Pak ya, di salah satu bunyi UUD 45 itu kan adalah kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Nah, kalau saat ini nih Pak Will dan Pak Os, kemerdekaan dan kebebasan finansial adalah hak segala manusia, termasuk masyarakat Indonesia dan juga Gen Z khususnya. Pertanyaannya nih Pak Os dan Pak Will, ada dua nih dari Yose, Pak Oscar dan Pak Will. Berkaca dari kacamata Pak Oscar dan juga Pak Will, bagaimana memandang yang namanya kebebasan atau kemerdekaan finansial? Itu yang pertama. Yang kedua nih Pak Os dan Pak Will, bagaimana peran crypto exchange ini untuk membantu Gen Z mencapai kemandirian finansial di era digital saat ini? Saya mungkin dari Pak Will dulu boleh, nanti ke Pak Oscar. Kalau dari Pak Will gimana Pak Will? Kalau menurut saya peran kripto dalam kebebasan finansial mungkin lebih ke blockchain, bahwa blockchain itu akan membuka banyak peluang bisnis sebetulnya. Jadi
Satu adalah investasi trading itu sendiri. Orang dari trading jika tahu caranya maka di sana ada peluang untuk mendapatkan profit dari trading. Namun selain trading sebetulnya kalau teman-teman ini ngerti tentang blockchain itu bisa diarahkan misalnya entrepreneur, yaitu membuka peluang bisnis tapi yang berdasarkan blockchain. Kalau enggak di sisi lain sebagai katakan kalau tidak tertarik sebagai wirausaha bisa juga sebagai karyawan gitu misalkan. Karyawan kalau bisa menguasai blockchain juga potensinya sangat besar karena tenaga kerja di bidang blockchain sangat dibutuhkan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kalau di Indonesia sendiri ini untuk tenaga kerja kebutuhan untuk blockchain ini masih sangat gede banget ya Pak ya? Masih sangat luas ya Pak ya? Sangat besar dan cuma dikit yang bisa sekarang. Jadi kalau di average gaji orang yang ngerti blockchain itu selalu lebih tinggi daripada yang ngerti Berarti blockchain. ini ada spill dikit nih. Berarti kalau ingin hidup lebih makmur lagi, masuklah di dunia blockchain ya Pak Salah Will? satunya bisa. Oke, ini berarti kalau mau ingin lebih cuan lagi bisa masuk ke dunia blockchain. Ini dari perspektif dari Pak Will tadi. Ada yang mau ditambahkan lagi Pak Will? Kalau dari soal kemerdekaan finansial dari kacamata Pak Will, ini seperti apa nih Pak Will? Kemerdekaan finansial kalau menurut saya relatif ya. Soalnya itu tergantung dari orang masing-masing. Kebutuhannya seperti apa gitu kan. Mungkin kalau nasihat buat yang lebih muda ya tidak mencoba menasihati gitu ya. Cuma kalau saya berkaca dari diri sendiri ya berkecukupan itu artinya ya bagaimana kita membatasi expense kita gitu kan. Ketika semua kebutuhan yang kita rasa sudah cukup, maka itu artinya sudah bebas gitu. Bukan berarti bahwa kita punya uang sebanyak mungkin. Berarti hidup sesuai kebutuhannya, seperti itu Pak Will ya. Itu kalau Pak Will. Nah, kalau Pak Oscar nih, dari point of view seorang Pak Oscar Darmawan yang namanya kemerdekaan atau kebebasan finansial. Kalau orang bilang sekarang mah financial freedom. Kalau Pak Oscar gimana Pak Oscar? Kalau buat saya mungkin sudut pandangnya sedikit berbeda, tapi masih agak sama nih dengan Pak Will. Gimana nih Pak? Kalau saya lebih merasa bahwa kebebasan finansial itu di mana kita bisa memilih mau berinvestasi apa. Jadi kita punya kemampuan sehingga kita bebas untuk mau bisa invest apa dan bagaimana. Ya, nah emang salah satu caranya adalah dengan mengurangi pengeluaran. Tapi salah satu cara lain ada dengan cara meningkatkan pendapatan. Ya, jadi kalau kita sudah bicara mengenai kebebasan finansial, ya kita bicara bagaimana membuat diri kita mempunyai pendapatan lebih tinggi daripada pengeluaran kita. Baru setelah itu kita bisa melakukan investasi di mana yang diinginkan. Nah, kripto melalui Indodax salah satunya orang bisa melakukan investasi. Nah, jadi kalau kita bicara bagaimana crypto exchange bisa membantu orang mencapai kebebasan finansial ya pada saat mereka mempunyai dana untuk diinvestasikan dan mereka ingin mengembangkan dana itu, mereka salah satunya bisa dengan trading kripto. Ya tentunya dengan memilih trading yang tepat ya. Jangan sampai malah mau ngembangin uang, malah salah pilih, akhirnya hangus lagi. Ya kan? Karena kalau kita sudah bisa trading itu kan kita bicara peluang dananya bisa naik atau bisa turun. Berarti memang kalau trading itu harus di crypto exchange yang sudah terregulasi dan juga resmi ya melalui regulasi oleh pemerintah tentunya Pak ya. Ya kalau iklannya ya gitu sih. Makanya trading di Indodax bukan yang lain gitu Pak Os ya. Nah kalau mengenai saya mau ke Pak Oscar lagi nih. Kalau kripto itu kan banyak yang bilang itu kan bisa dibilang tebak-tebak buah manggis. Ada yang bilang pula ini sumber cuan nih. Nah, tapi gimana sih Pak peran dari Indodax selaku crypto exchange ini untuk membantu meningkatkan literasi dan juga edukasi ke masyarakat soal kripto ini sendiri, Pak Oscar? Ya, kalau memang ditanya tentang trading ya, banyak orang bilang kalau trading itu tebak-tebakan. Ya, saya nggak bisa membantah, tapi saya juga nggak bisa mengiyakan. Karena emang nggak bisa dibantah bahwa trading itu memang tebak-tebakan. Ya, tebak-tebakan apakah harganya naik atau turun. Tapi dasar menebaknya ada dasarnya, yaitu ilmu bagaimana mengetahui prediksi pergerakan harga. Nah makanya kalau di Indodax kita ada program namanya Indodax Academy. Program ini dirancang untuk orang lebih mengetahui tentang kripto, lebih mengetahui tentang blockchain. Pada saat mereka mengetahui ilmunya, jadi mereka menduga pergerakan harganya lebih tepat gitu. Itu yang seperti dikatakan Pak Oscar tadi ya, kalau ingin belajar lebih soal trading, soal kripto dan blockchain, kita ada di Indodax Academy ya Pak. Betul. Ya, untuk jadi kita mengajari orang untuk lebih tahu kira-kira harga ini bakal bergerak kemana. Selain itu kalau untuk supaya nggak gampang loss gitu, ada kisi-kisi juga nggak Pak Os? Ya, kisi-kisi paling utama adalah jangan pernah menangkap pisau jatuh. Oh.
Ya, jangan pernah menangkap pisau jatuh. Ya, kita harus kuasai ilmunya. Pada saat kita menguasai ilmunya, pada akhirnya kita akan bisa dapat profit. Gitu. Tapi kalau masalah trading, nah ini jagonya nih, Pak Will. Ini berarti saling melengkapi ya kalau sama Pak Os dan Pak Will. Nah, kalau ke Pak Will nih, ini kan kalau bagi kita tahu ya Pak, perkembangan yang namanya teknologi itu kan dinamisnya sedemikian rupa. Termasuk tadi yang dikatakan Pak Will soal blockchain. Nah ini gimana sih Pak perkembangan teknologi seperti blockchain ini berpengaruh terhadap peran crypto exchange sih Pak dalam memfasilitasi yang namanya kemerdekaan atau kebebasan finansial bagi anak muda. Gimana Pak Will? Benernya bisnis model kita itu simple ya, sebagai sebuah crypto exchange atau Indodax itu kita benernya adalah sebagai jembatan orang yang tadinya menggunakan rupiah atau fiat money yang mau mengakses ke dalam dunia blockchain, yaitu dengan native currency, cryptocurrency gitu. Jadi peran kita sebetulnya hanya sebagai jembatan gitu, bahwa orang yang tadinya nggak ngerti kripto jadi ngerti kripto. Orang yang tadinya nggak punya akses ke kripto, sekarang kita berikan aksesnya ke kripto sehingga bisa masuk ke dalam ekosistem blockchain. Tapi kalau untuk secara umum literasi orang soal blockchain ini di Indonesia dari kacamata Pak Will ini sudah cukup baik nggak sih Pak? Atau sebenarnya masih harus banyak dibenahi gitu? Atau bahkan harus kita semakin memberikan literasi kayak gitu? Kalau dari kacamata Pak Will gimana Pak Will? Saat ini sudah lumayan untungnya ya. Kita juga makanya tadi punya Indodax Academy gitu kan, untuk memberikan edukasi kepada member-member kita atau publik supaya lebih ngerti tentang blockchain. Tapi memang dari hampir 6 juta member ini sebagian besar memang cenderung ke trading aja. Cuma ya pelan-pelan ini usaha kita bersama supaya bukan hanya tradingnya aja yang maju, tapi juga ngerti apa yang mereka tradingkan gitu. Jadi dari sana baru nanti fase yang tebak-tebak buah manggis tadi bisa lebih advance lagi, dimana bukan cuma tebak doang, tapi ngerti fundamentalnya apa yang kita main di sini. Tapi kalau memang di dunia blockchain itu di Indonesia mostly lebih kepada trading crypto ya Pak, dibanding NFT, dibanding yang lain-lain ya Pak ya, kalau dari subjektif saya ya Pak, atau masih ke trading, masih ke short term, NFT juga demikian, masih ke short term. Wah, kayaknya ada hype yang menarik, terus beli. Tapi mungkin untuk masuk ke fundamentalnya ini apa sih, bagaimana cara menggunakan kripto, pemanfaatan sehari-harinya seperti apa. Nah itu mungkin yang perlu kita fokus kembangkan bareng-bareng. Berarti harus dikembangkan ya. Apalagi ini mumpung deket sebentar lagi tahun depan ada halving Bitcoin katanya Pak ya. Oke, baik Pak, ke Pak Oscar lagi nih. Perkembangan kripto ini kan semakin lama semakin dinamis, semakin maju, pokoknya terus berkembang terus nih Pak. Nah, bertepatan nih Pak, 17 Juli kemarin ada kita diresmikan bursa berjangka kripto dan juga bursa kripto juga tentunya. Pas banget, 17 Juli bursa kripto, 17 Agustus ada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini dari pandangan Pak Oscar Darmawan, ini terhadap perkembangan kedepannya terkait adanya bursa ini seperti apa nih Pak? Saya kira kalau kita bicara tentang ekosistem kripto yang dirancang oleh pemerintah ya, lewat undang-undangnya, baik di undang-undang ITSK terbaru maupun perpres sebelum-sebelumnya, kan dirancang adanya namanya bursa berjangka kripto yang akan sebagai pusat pengawasan terhadap perdagangan kripto di Indonesia, di mana Indodax menjadi sebuah pedagang aset kripto yang akan diawasi oleh bursa berjangka kripto ini. Kemudian ada yang namanya ekosistem, ada lembaga clearing untuk mengawasi transaksi rupiahnya, dan ada lembaga depository untuk mengawasi aset kriptonya. Dan adanya ketiga lembaga sebagai pengawasan ini kemudian ini diawasi oleh Bapepti bersama dengan Dewan Komisioner OJK kan. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi belakangan ini, kita bisa melihat kalau lembaga ini akhirnya lengkap. Setelah 3 tahun lebih, akhirnya lembaga ini lengkap dan ada di Indonesia. Nah, saya kira ini jadi salah satu milestone yang luar biasa di ekosistem kripto ya, karena dengan ini berarti status daripada para pedagang seperti Indodax ini nggak lagi menjadi calon pedagang aset kripto. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, selama ini di Indonesia ini statusnya kita semua exchange ini masih calon pedagang aset kripto. Nah, tapi dengan adanya ketiga lembaga sekarang ini dan adanya Dewan Komisioner OJK yang baru, ya harapannya adalah dengan ini status institusi daripada Indodax juga jelas bahwa kita sebagai pedagang aset kripto. Nah, kalau kita sudah sebagai sesuatu yang jelas dan benar-benar diawasi oleh Bapepti, diawasi oleh OJK, akhirnya kan para trader juga akan lebih enak, ya, akan lebih nyaman gitu. Karena
pelindungan terhadap nasabahnya jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, ini akan memasuki dunia baru di perdagangan aset kripto, di mana Indonesia akhirnya nggak cuma spot. Indonesia bisa memasuki fase derivatif yang mempunyai izin oleh pemerintah. Ya, jadi trader aset kripto itu bisa memilih untuk trading derivatif, tapi memiliki dasar hukum yang jelas. Karena sekarang kalau orang mau trading derivatif ya, itu mereka terpaksa harus tradingnya di luar negeri. Kalau uangnya keluar negeri ya Pak ya? Betul, uangnya keluar negeri. Selama berapa tahun ini, semua orang yang mau trading derivatif itu harus keluar negeri. Itu artinya terjadi pergerakan uang dari Indonesia ke luar negeri. Itu kan sangat disayangkan ya, karena itu kan devisa negara. Kita bicara pendapatannya seharusnya buat negara. Itu yang pertama. Yang kedua, pelindungan terhadap konsumennya. Trader aset kripto jadi nggak terlindungi kalau tradingnya di luar negeri. Nanti kalau begitu ada apa-apa dengan yang di luar negeri, akhirnya siapa yang akan jadi tempat komplainnya? Kan kasihan juga kasihan OJK-nya, kasihan Bapepti yang dapat komplain padahal belum ada tempat derivatifnya di Indonesia. Nah, tapi dengan adanya lembaga ini dan dengan adanya perdagangan derivatif di Indonesia nantinya, akhirnya jadi semuanya terbentuk dengan rapi. Saya kira ini sesuatu yang luar biasa yang harus kita sambut bersama dan harapannya dengan ini pelindungan terhadap konsumen trader aset kripto di Indonesia benar-benar terbentuk. Itu juga Pak Oscar juga memitigasi atau menghindari yang namanya capital flag ya Pak ya, uang lari ke luar negeri. Tapi setelah adanya bursa kripto ini berarti apakah semakin ekosistem kripto nantinya akan semakin progresif di dalam negeri Pak Oscar? Harapannya yang dibuat oleh pemerintah itu ada seperti itu ya. Jadi yang paling penting dari sudut pandang pemerintah adalah pelindungan terhadap konsumen. Itu yang pertama. Ya, jadi konsumen harus terlindungi. Jangan sampai ada pelaku nakal yang memanfaatkan adanya lubang regulasi yang pada akhirnya kalau ada apa-apa nggak ada yang bertanggung jawab. Makanya dengan adanya bursa berjangka kripto ini yang bernama CFX ya, harapannya adalah dengan ini semua jadi jelas dan pelaku seperti Indodax juga diawasi, para membernya terlindungi. Membernya terlindungi, menarik. Betul. Nih Pak Oscar. Masih lanjut nih Pak Oscar sebenarnya. Sebenarnya kalau dengan dari menurut perspektif Pak Oscar sendiri, mungkin nggak sih Pak dengan adanya bursa berjangka kripto ini dapat memunculkan bursa berjangka lainnya untuk menciptakan iklim ekosistem kripto yang jauh lebih sehat Pak Oscar? Saya kira kalau kita bicara bursa berjangka kripto ya, akan lebih baik bursa berjangka kripto itu satu aja. Satu aja? Cukup CFX saja. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak ya, nanti malah jadi produknya nggak mature. Karena kita harus tahu bagaimanapun ekosistem kripto di Indonesia ini masih kecil dibandingkan luar negeri. Ya. Kita memang mengawali semuanya lebih awal. Contohnya Indodax lah. Indodax itu awalnya sejak 2014. Tapi regulasi kita itu agak terlambat. Pengesahan bursa berjangka ini agak terlambat. Di mana akhirnya Indonesia yang pada awalnya salah satu yang memimpin di Asia, kita sekarang jadi salah satu yang ketinggalan. Ya, kita jadi ketinggalan, sangat sayangkan. Tapi ya kita belum terlalu ketinggalan saat ini. Dengan adanya CFX, dan kalau memang CFX bisa membuat produk derivatif secepat mungkin, kita percaya ekosistem kripto di Indonesia bisa memimpin sekali lagi. Oke. Nah ini sekarang ingin tahu nih, saya ke Pak Oscar dulu baru ke Pak Will kayaknya ya. Cara untuk anak muda Gen Z untuk masuk ke dunia kripto ini untuk meminimalisir risiko loss. Secara kan kalau anak baru itu kan baru masuk kripto pasti ada trial and error, pasti kan juga ada loss. Nah ini untuk memitigasi, meminimalisir biar loss di dunia atau di investasi kripto dari Pak Oscar dulu, gimana Pak Os? Kalau saya biasa menyebut waktu kita mulai mengenal suatu usaha atau investasi atau apapun itu ada masa di mana kita pertama kali selalu loss. Ya, itu masa di mana disebutnya dengan uang sekolah. Uang sekolah. Uang sekolah. Jadi kalau memang kita bicara mengenai pengenalan investasi pertama kali itu kita harus menyiapkan uang sekolah. Di mana kita akan belajar tentang investasi ini nature-nya seperti apa sih. Nah, ini yang harus dipersiapkan para investor baru, investor muda-muda baru, di mana disiapkan modal pertama itu memang untuk belajar. Coba belajar sebanyak-banyaknya, ya. Selain dapat, karena biarpun Anda mencoba belajar lewat Indodax Academy atau lewat apapun itu akan berbeda pada saat Anda belajar dan praktek. Ya, ini satu hal harus dipahami. Nah, pada saat Anda sudah belajar, Anda mempraktekkan kan. Nah, itu ada namanya fase uang sekolah. Di mana uang sekolah itu yang dipersiapkan kalau emang Anda loss, ya Anda tahu ini bagian dari belajar. Nah, setelah itulah kemudian Anda punya bekal yang cukup, baru kemudian Anda benar-benar investasi dengan berani. Jadi jangan sampai
baru uang sekolah pakai seluruh uang yang dipunyai gitu kan. Nah, kita harus mengukur kemampuan diri kita. Pada saat kita sudah mengukur kemampuan diri kita tahu target apa yang ingin dicapai, kemudian baru kita gunakan kekuatan kita sepenuhnya. Tapi kalau saran dari Pak Os sendiri, batasan untuk uang sekolah tadi itu maksimal berapa persen Pak? Dari yang dimiliki gadget misalnya 100%, 1 juta misalnya. Maksimal batasan untuk uang sekolah ini berapa persen Pak Os? Saya kira kalau kita bicara persen ya, itu semakin muda persentasenya akan makin besar. Ya pasti gitu. Kalau kita bicara umur ya, kenapa? Karena kalau kita bicara angka persentase saat muda, itu secara jumlah rupiah itu akan jauh lebih kecil daripada pada saat dewasa. Kita harus tahu, biarpun kita kehilangan uang 1 tahun kita pada saat kita berumur 20 tahun, itu mungkin pada saat kita umur 30 tahun itu cuma kita dapatkan dalam sebulan misalnya. Misalnya ya contohnya. Jadi anggap aja seperti ini. Pada saat kita umur 19 tahun atau 20 tahun lah, mungkin kita ngelihat gaji kita mungkin misalnya contohnya 2 juta rupiah atau 3 juta rupiah. Kita ngelihat angka 10 juta berarti besar kan, karena itu 3 bulan gaji, benar ya? Betul. Tapi kalau kita pada saat umur 30 dan karir kita berkembang, mungkin 10 juta itu cuma 1 bulan gaji. Nah, jadi kita nggak bisa, kalau kita bicara persentase, itu pasti uang sekolah pada saat masih muda itu akan lebih mahal secara persentase. Tapi kalau Anda emang kehilangan itu nggak apa-apa, karena Anda punya umur di mana Anda bisa recoup. Ya, jadi saya setuju sih yang menyatakan bahwa pada saat muda kita harus mengambil resiko lebih besar daripada pada saat kita sudah lebih tua seperti saya misalnya. Oh berarti semakin muda, semakin angka atau batasan untuk uang sekolah tadi yang dikatakan dari Pak Oscar itu berarti lebih besar lagi ya? 100% bisa nggak Pak? Kalau memang itu semua nih Pak. Kalau kita bicara mengenai uang itu bukan uang untuk hidup, bisa. Tapi kalau kita bicara uang itu uang pinjol, nggak bisa. Oh iya. Kita bicara persentase ya positif ya, bukan negatif. Ya, uang dingin yang terus disampaikan dari Pak Oscar. Karena ini agak beda nih. Kalau kita bicara waktu kita muter uang pakai uang pinjaman, itu mentalitasnya kan beda. Lebih takut mengambil keputusan. Itu kisi-kisi dari Pak Oscar bagaimana memanage uang dingin di masa muda. Nah, kalau dari perspektif Pak William nih, ini untuk meminimalisir atau memitigasi risiko loss ketika anak muda Gen Z ini masuk ke dunia kripto. Dari perspektif Pak Will sendiri ada kisi-kisi nggak Pak? Gimana Pak Will? Saya setuju sama Pak Os bahwa namanya belajar, ya kemungkinan besar ada biaya belajar gitu kan. Ya mungkin ini bedanya orang trading di tempat yang benar sama katakan judi slot gitu. Biasa kita kalau judi slot dengar-dengar ya, dengar-dengar awal-awal waktu investnya kecil, waktu taruhannya kecil tuh kasih menang sama bandarnya. Oh iya Pak ya. Begitu masukan agak besar atau besar tiba-tiba loss. Gitu. Apalagi sampai pinjam uang sana sini baru dikasih loss. Nah, kalau investasi yang benar polanya nggak seperti itu. Ya awal bisa untung bisa rugi gitulah. Kalau tebak-tebak buah manggis tadi ya berarti mengandalkan hoki gitu kan. Ya kalau hoki ya 50-50 lah, bisa untung bisa rugi gitu. Tapi di sana akan mulai belajar gitu. Oh ada polanya. Kalau yang suka technical analysis maka chartnya seperti ini. Oh harus pakai indikator ini. Oh kalau Bitcoin indikatornya ini lebih cocok untuk saya gitu. Oh kalau saya suka long term saya pakainya indikator yang lebih panjang. Kalau fundamental ya tadi dipelajarin gitu. Oh dikaitkan dengan misalkan inflasi, dikaitkan dengan suku bunga dan segala macam itu. Sambil dipelajari, oh kalau Bitcoin seperti ini, ada update security ini segala macam. Nah dari situ mulai belajar. Nah dengan belajar ini makin lama kemungkinan loss akan semakin kecil gitu. Nah, ya dibarengi dengan jangan pakai uang panas tadi, sama DCA juga sangat bantu karena DCA konsepnya kan kita averaging kan. Kalau turun juga average supaya nggak terlalu rendah, kalau naik juga di average juga. Jadi akhirnya untung tapi steady gitu. Berarti lebih baik trading kripto dengan fundamental daripada open slot judi tadi ya Pak. Dari gitu. Pak William tadi ya. Izin nambahin dikit. Gimana Pak Os ya, kalau Pak Os? Izin nambahin dikit nih. Kalau kita bicara tadi menarik nih ya tentang judi slot dan trading kripto. Ya ini ada yang perlu teman-teman tahu nih. Kalau kita bicara judi slot itu kita bicara mengenai bilateral. Bilateral. Artinya kita melawan bandar judi. Kita melawan bandar judi. Jadi artinya kalau kita menang
bandar judi rugi. Kalau bandar judi yang menang, kita rugi. Ya kan? Itu tentang siapa yang menang nih. Apakah pemain judi slot atau yang punya judi slot. Dan secara statistik, bandar judi selalu lebih menang lebih banyak. Iya dong, kalau nggak ngapain bikin platform judi kan. Nah, tapi emang kalau pas main judi gitu, emang kalau di awal-awal bandar judi biar rugi awal di awal ya Pak, untuk ngasih happy atau ngasih kesenangan bagi kalau si kita bicara mengenai statistik apa yang ada di internet ya, karena saya bukan bandar judi, sekali. Beda ya. Jadi kalau kita bicara bandar judi, dia kan tetap ada posisi hedge di mana 55-60% total dananya akan harus menang gitu kan. Jadi secara sistem bandar judi akan selalu menang. Ya. Kenapa yang kecil-kecil bilangnya bisa dikatakan menang? Itu karena jumlah yang kecil-kecil itu kalau ditotalkan secara rupiah nggak banyak. Jadi itu termasuk dalam 40%-nya itu. Ya, nah itu kalau bilateral. Nah kalau kita bicara mengenai kripto ya secara Indodax itu adalah platform multilateral. Ini bedanya, multilateral. Multilateral artinya kita ini tempat perdagangan ketemunya pembeli dan penjual yang dalam jumlah banyak. Ya. Kita sebagai platform, kita cuma membantu menyiapkan infrastruktur. Yang diinginkan semua pemilik platform multilateral adalah semua tradernya untung. Itu bedanya. Kenapa? Karena kalau tradernya untung, mereka happy, mereka akan kembali ke Indodax. Nah ini bedanya bilateral dan multilateral. Oke, bedanya trading kripto itu multilateral, kalau judi tadi bilateral. Betul, jadi kalau judi, bandarnya berharap suatu kali kamu akan rugi gitu kan ya. Nah kalau kripto kita berharap semoga kalian selalu untung. Oke, makanya kan kalau kita lihat pokoknya kalau saran bagi orang yang main judi, hidup itu udah paling bener diatur Tuhan ya Pak, bukan diatur bandar judi ya. Dan last question Pak Will dan juga Pak Os, mungkin ini lebih ke Pak Os dulu baru ke Pak William ya. Kita tahu ya Pak, member Indodax di usianya yang mau 1 dekade ini sudah lebih dari 5,8 juta member. Terus meningkat ini dalam hal pembelian, aset, dan sebagainya. Nah, tentu diiri dengan pajak yang makin progresif nih Pak, makin gede. Pajak Indodax kalau boleh izin lihat catatan Pak Oscar, ini di tahun 2022 ini lebih dari 100 miliar. Atau sama dengan lebih dari 50% pajak kripto nasional yang sekitar 231 miliar. Nah, pertanyaannya ini estimasi pajak semester 1 tahun 2023 ini berapa Pak Oscar? Mungkin kalau secara pajak akan lebih tepat kalau yang menjawab Direktur Keuangan kita ya. Tapi kalau menurut saya spirit kita di pajak itu bukan di situ sih. Tapi spirit kita adalah bagaimana membuat trader kripto di Indonesia itu bisa lebih kaya lagi lewat kripto. Jadi bukan tentang berapa pajaknya ya. Kalau kita sudut pandangnya Indodax maupun daripada sudut pandangnya trader aset kripto, sudut pandangnya adalah bagaimana mereka bisa trading di Indodax dan mereka bisa mendapatkan profit dari situ. Baru kemudian dari aktivitas itulah kemudian kita ikut membayarkan pajak ke negara. Karena kan pajak kripto ini kan luar biasa ya. Kalau kita bicara pajak penghasilan orang normal kerja ya, itu pajaknya besar loh. Ya, mulai dari 15% sampai 35%. Pajak PPh-nya besar. Tapi khusus di Indonesia, pajak trader aset kripto itu cuma 0,1% PPh-nya. Cuma 0,1%. Jadi pajak ratusan miliar yang disebutkan itu adalah pajak transaksi 0,1% yaitu PPh finalnya. Sama seperti kalau orang transaksi saham itu nggak bayar PPh 20%, 30% lagi. Di Indonesia itu ada namanya PPh final, di mana PPh final ini cuma 0,1% daripada volume mereka transaksi. Jadi memang tarifnya luar biasa. Dan ini keuntungan big win buat trader aset kripto. Ini berarti di tahun 2023 ini biasanya makin progresif ya Pak, semakin tahun seiring perjalanannya Indodax menuju 1 dekade semakin progresif. Jadi lebih dari 100M kayaknya Pak tahun ini Pak ya. Itu tergantung dari volume ya, kita bicara dari volume. Tapi sekali lagi spiritnya adalah kita ingin trader aset kripto yang trading di Indodax profit. Yang diinginkan oleh seorang Oscar Darmawan selaku CEO Indodax adalah semua trader Indodax profit tentunya. Dari Pak Will mau ada tambahan terkait soal pajak ini Pak mungkin? Ya pajak intinya kita sebagai perusahaan asli Indonesia ya. Yang kita lahir di Indonesia, foundernya orang Indonesia semua, saya dan Pak Oscar dan beberapa investor yang lain, ya kita harus patuh dengan apa yang sudah digaris oleh pemerintah gitu kan. Kita diminta bayar pajak, 100% kita bayar, nggak ada sembunyi-sembunyi. Bahkan kita adalah exchange di Indonesia yang paling taat, baik secara perpajakan maupun semua peraturan dari Bapepti gitu.
ya ini yang akan kita lakukan terus-menerus lah ke depannya, karena untuk menunjukkan bahwa kita bisa besar dengan membayar pajak gitu. Kita bisa besar dengan memenuhi semua peraturan yang ada di Indonesia. Dan ini juga yang menjadi jaminan mungkin ke semua member Indodax ya, bahwa kita itu sangat-sangat taat terhadap baik itu perpajakan, peraturan, ya ujung-ujungnya supaya terpercaya itu kan, supaya bahwa member itu yakin menggunakan Indodax. Setuju Pak Will. Intinya kalau mau trading, mau beli aset kripto dan sebagainya, belajar blockchain dan sebagainya, hanya di Indodax, bukan exchange yang lain ya, Pak Oscar dan Pak Will ya. Setuju Pak ya? Pak Oscar mau tambahin lagi? Enggak, cukup. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak Oscar dan juga Pak Will atas value yang sudah diberikan kepada kita soal kemerdekaan, kebebasan finansial untuk Gen Z. Kita harapkan juga generasi emas Indonesia intinya sukses terus ke depannya. Sekali lagi terima kasih Pak Oscar dan Pak Will. Dan izin Pak Oscar dan Pak Will, izin saya closing ya. Untuk teman-teman semuanya, Jenderal Gatot Subroto adalah salah satu pahlawan Nusantara yang kita kenang. Dengan investasi aset kripto, jemput masa depan yang semakin gemilang. Kalau gitu, Yose Satria pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Merdeka! Merdeka! Terima kasih Pak Will dan juga Pak Oscar. Terima kasih. Thank you.